dari kelompok 1 dengan materi konsep dasar sifat molekul. Di kelompok 1 ada Irma Utami Siregar, Asran Nabaco, Maimun Wahab, Rifka Suleman, Ramawati Hilala, dan Fitria Lamalani. Pengenalan dasar struktur atom. Pengertian struktur atom yaitu merupakan unit dasar materi yang terdiri dari inti atom dan awan elektron yang memiliki muatan negatif di sekelilingnya. Inti atom terdiri dari proton yang memiliki muatan positif dan neutron yang memiliki muatan netral. Elektron ditemukan oleh J.J. Thomson melalui percobaan sinar katode. Dari percobaannya diperoleh bahwa elektron tidak memiliki massa dan bermuatan elektron -1. Proton ditemukan oleh Eugene Goldstein melalui percobaan yang menghasilkan sinar anode. Dari percobaannya diperoleh bahwa proton memiliki massa 1 SMA atau 1 massa atom dan memiliki muatan +1. Inti atom ditemukan oleh Ernest Rutherford melalui percobaan penghamburan sinar alfa. Dari percobaannya diperoleh bahwa inti atom bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Neutron ditemukan oleh James Chadwick melalui percobaan penembakan partikel alfa pada inti atom dan dihasilkan radiasi partikel berdaya tembus tinggi yang bersifat netral namun memiliki massa hampir sama dengan proton. Massa atom adalah partikel penyusun zat yang memiliki ukuran sangat kecil sehingga massa satu atom terlalu kecil apabila digunakan dalam perhitungan. Massa atom relatif atau AR adalah massa rata-rata dari isotop-isotop unsur tertentu dalam satuan massa atom atau SMA sesuai kelimpahannya di alam. Isotop adalah kelompok unsur yang memiliki nomor atom massa berbeda. Isobar adalah kelompok unsur yang memiliki nomor massa sama namun nomor atom berbeda. Isoton adalah kelompok unsur yang memiliki jumlah neutron sama. Bentuk-bentuk molekul dan ion. Dua pasangan elektron di sekelilingi atom pusat. Kasus yang paling sederhana adalah berilium klorida atau BeCl2. Perbedaan elektronegativitas antara berilium dan klor tidak cukup untuk menghasilkan pembentukan ion. Berilium memiliki 2 elektron terluar karena terletak pada golongan 2. Berilium berbentuk ikatan kepada 2 klor. Tiap atom klor menambah elektron yang lain ke tingkat terluar dari berilium. Tidak terdapat muatan ionik yang perlu ditakutkan, karena itu terdapat 4 elektron yang bersama-sama atau 2 pasang. 3 pasangan elektron di sekeliling atom pusat. Kasus yang paling sederhana adalah BF3 atau BCl3. Boron terletak pada golongan 3, karena itu dimulai dengan 3 elektron. Tidak terdapat muatan karena itu totalnya 6 elektron atau 3 pasang. Karena boron membentuk 3 ikatan, maka tidak terdapat pasangan elektron mandiri. 3 pasang ikatan tertata dengan sendirinya sejauh mungkin. Semuanya terletak dalam satu bidang yang memiliki sudut 120 derajat satu sama lain. Susunan seperti ini disebut trigonal planar dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asran S. Labaco, kelas pendidikan kimia semester 5. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara saya Irma Utami Siregar. Jadi poin yang saya jelaskan yaitu 4 pasangan elektron dikelilingi atom pusat. Jadi contoh yang paling sederhana kita ambil adalah metana atau CH4. Karbon kan terletak pada golongan 4 dan karena itu memiliki 4 elektron terluar. Karbon membentuk 4 ikatan dengan hidrogen. Penambahan 4 elektron yang lain menjadi seluruhnya itu 8 dalam 4 pasang. Karena membentuk 4 ikatan, semuanya harus menjadi pasangan ikatan. 4 pasangan elektron tertata dengan sendirinya pada jarak yang disebut susunan tetrahedral. Tetrahedral itu bisa disebut piramida dengan dasar segitiga. Poin selanjutnya yaitu 5 pasangan elektron dikelilingi atom pusat. Jadi contoh yang sederhana adalah fosfor. Fosfor terletak pada golongan 5, memberikan kontribusi 5 elektron, dan 5 fluor memberikan 5 lagi, memberikan 10 elektron dengan 5 pasangan dikelilingi atom pusat. Karena fosfor membentuk 5 ikatan, tidak dapat membentuk pasangan mandiri. Jadi teman-teman bisa melihat contohnya di slide. 5 pasangan elektron disusun dengan menggambarkan bentuk trigonal bipiramid. 3 fluor terletak pada bidang 120 derajat satu sama lain, dan 2 yang lainnya terletak pada sudut sebelah kanan bidang. Trigonal bipiramid
memiliki dua sudut yang berbeda, yaitu 120 derajat dan 90 derajat. Poin selanjutnya yaitu C, ikatan kovalen atau ikatan tunggal. Pentingnya struktur gas mulia. Yang pertama itu yaitu hidrogen. Teman-teman bisa melihat contohnya di slide. Atom hidrogen hanya membutuhkan 2 elektron pada level terluarnya untuk mencapai struktur gas mulia helium. Sekali lagi, ikatan kovalen mengikat dua atom secara bersamaan karena pasangan elektron ditarik menuju kedua inti. Kedua yaitu hidrogen klorida. Hidrogen memiliki struktur helium dan klor memiliki struktur argon. Dan selanjutnya yaitu D, elektronegativitas. Elektronegativitas adalah ukuran dari kecenderungan sebuah atom untuk menarik elektron. Di contoh yang paling jelas adalah ikatan di antara dua buah karbon. Kedua atom akan menarik elektron dengan kekuatan yang sama. Ini berarti bahwa jika rata-rata pasangan elektron ikatan akan ditemukan pada pertengahan dari dua nuklei, seperti gambar berikut. Jadi teman-teman bisa melihat contohnya itu ada pada slide. Poin selanjutnya yaitu ikatan karbon dan fluorin. Fluorin jauh lebih elektronegatif daripada karbon. Nilai aslinya dalam skala Pauling adalah karbon 2,5, sedangkan fluorin yaitu 4,0. Ini berarti bahwa fluorin menarik elektron lebih kuat daripada karbon. Ikatan pada rata-rata akan berbentuk seperti gambar di bawah ini. Jadi teman-teman bisa memperhatikan gambar pada slide. Jadi elektron lebih condong kepada fluorin karena fluorin jauh lebih elektronegatif daripada karbon. Baik, saya akan menjelaskan materi saya yang pertama yaitu mengapa fluorin lebih elektronegatif dari karbon. Contoh gambar garis dan titik dari ikatan CF sangat tepat untuk menjelaskan hal ini. Pasangan elektron ikatan dilindungi dari gaya dari kedua nukleus oleh elektron 1s. Sekali lagi, tidak ada hak yang menarik pasangan elektron ikatan lebih dekat ke salah satu atom. Namun, nukleus fluorin mempunyai 9 proton, sedangkan karbon hanya memiliki 6. Melewati efek perlindungan dari elektron 1s, pasangan elektron ikatan tertarik dengan gaya 4+ dari karbon dan sekitar 7+ dari fluorin. Gaya inilah yang akan menarik pasangan elektron ikatan lebih dekat ke fluorin. Selanjutnya yaitu momen dipol. Momen dipol dapat juga menunjukkan kepolaran suatu senyawa. Dipol ditimbulkan jika suatu molekul yang mempunyai ujung-ujung positif dan negatif atau muatan positif dan negatif. Dengan kata lain, dipol ditimbulkan suatu molekul karena adanya perbedaan keelektronegatifan dari atom penyusunnya. Misalnya HCl, H+Cl-. Tanda menyatakan arah kepolaran dan vektor dari momen dipol senyawa tersebut. Nilai momen dipol senyawa dipengaruhi oleh yang pertama yaitu momen dipol dipengaruhi oleh panjang rantai deret homolog, di mana makin panjang gugus alkil suatu senyawa, maka makin besar nilai momen dipol. Yang kedua yaitu momen dipol dipengaruhi oleh momen gugus. Nah, yang ketiga yaitu momen dipol dipengaruhi oleh mesomeri senyawa alifatis dan aromatis. Letak posisi substituen aromatis distribusi mempengaruhi nilai momen dipol. Yang keempat yaitu momen dipol dipengaruhi oleh hiperkonjugasi. Yang kelima yaitu momen dipol dipengaruhi oleh hambatan resonansi. Nah, yang keenam yaitu pengaruh dari geometri molekul. Dan yang ketujuh yaitu momen dipol dipengaruhi oleh konformasi molekul atau bentuk molekul dalam suatu ruang. Nah, materi selanjutnya yaitu energi ikatan. Energi ikatan adalah kalor yang diperlukan untuk memutuskan ikatan oleh satu molekul gas menjadi atom-atom atau gugus dalam keadaan gas.
Contohnya pada reaksi hidrogen tambah Cl2 itu menghasilkan 2 HCl. Nah, tahap yang pertama yaitu hidrogen menghasilkan 2 hidrogen, diperlukan energi. Cl2 itu menghasilkan 2 Cl, diperlukan juga sebuah energi. Nah, tahap yang kedua yaitu 2 hidrogen tambah 2 HCl itu menghasilkan 2 HCl, di mana tahap kedua ini dibebaskan energi. Contohnya seperti pada gambar yang ada di slide ini. Nah, materi selanjutnya yaitu panjang ikatan. Panjang ikatan atau jarak ikatan adalah jarak rata-rata antara inti dua atom yang terikat dalam molekul. Hal ini adalah salah satu sifat yang dapat dipindahkan dari ikatan antara atom dari jenis tetap yang relatif independen dari molekul tersebut. Faktor-faktor yang menentukan panjang ikatan. Yang pertama, jari-jari kovalen, di mana jari-jari kovalen adalah setengah dari dua jarak antara dua inti atom homonuklir yang berikatan kovalen, atau setengah dari jarak ikatan antara dua atom yang sama. Yang kedua, orde ikatan, di mana makin tinggi orde ikatan, maka ikatannya semakin pendek, begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, keelektronegatifan. Dalam suatu golongan, dari atas ke bawah, harga keelektronegatifan cenderung berkurang dengan bertambahnya nomor atom. Sedangkan, dalam suatu periode, dari kiri ke kanan, keelektronegatifan bertambah. Yang berikut, panjang ikatan karbon dengan unsur lain. Unsur yang terikat yang pertama adalah hidrogen dengan panjang ikatan 106 sampai 112. Yang berikut berilium, panjang ikatan 193 pm, magnesium 207 pm, boron 156 pm, aluminium 224 pm, karbon 120 sampai 154 pm, dan silikon 186 pm. Yang berikut induksi dan resonansi. Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara struktur dan reaktivitas secara intramolekuler antara lain yaitu induksi, mesomeri atau resonansi, efek sterik, dan ikatan hidrogen. Yang pertama yaitu induksi. Sifat induksi terjadi karena adanya perbedaan keelektronegatifan. Gejala elektrostatik diteruskan melalui rantai karbon. Yang berikut gugus alkil yang terikat pada gugus fungsi senyawa organik merupakan gugus pendorong elektron, di mana semakin besar alkil yang terikat pada gugus fungsi akan mengakibatkan faktor I semakin besar. Yang berikut resonansi atau mesomeri. Mesomeri terjadi karena adanya perpindahan elektron atau yang berhubungan dengan konjugasi atau resonansi dari substituen yang terikat senyawa aromatis. Mesomeri terdiri dari plus M atau elektron diberikan kepada sistem aromatis dan minus M atau elektron diambil atau ditarik dari sistem aromatis. Yang berikut struktur resonansi ion fenolat. Adanya stabilisasi resonansi dari senyawa fenol menyebabkan keasaman senyawa fenol lebih dari alkohol, sedangkan alkohol elektron terpusat pada O sehingga tidak stabil karena tidak ada stabilisasi resonansi. Untuk reaktivitas mesomeri plus M, substituen yang terikat pada sistem aromatis adalah sebagai berikut. Bismillah, baiklah saya akan melanjutkan materi tentang konsep dasar sifat molekul. Di mana pada orde ikatan adalah jumlah kimia antara sepasang atom. Misalnya pada nitrogen diatomik. Nah, nitrogen diatomik memiliki struktur ikatan rangkap 3, maka orde ikatannya adalah 3. Dilihat dari 3 pasangan atom yang terdapat pada nitrogen diatomik. Selanjutnya pada asetilena. Nah, orde ikatan
orde ikatan 2 atom karbon juga 3 dan orde ikatan CH adalah 1. Umumnya, semakin tinggi orde ikatan, maka semakin kuat ikatannya. Orde ikatan 1,5 mungkin stabil, seperti yang ditunjukkan oleh stabilitas hidrogen plus 2 yang memiliki panjang ikatan 106 pm, energi ikatan 269 kJ per mol. Dan helium 2 plus memiliki panjang ikatan 108 pm dan energi ikatan 251 kJ per mol. Orde ikatan A dan orde ikatan B secara perhitungan sama, padahal tidak sama. Maka orde ikatan yang sebenarnya, kita perhatikan slide selanjutnya. Di sini kita lihat orde ikatan A dan orde ikatan B menghasilkan 1,76 Armstrong, tetapi memiliki karakter ikatan yang berbeda, di mana orde ikatan A memiliki karakter ikatan 17% dan 83%, sedangkan untuk orde ikatan B mempunyai karakter ikatan rangkap 76% dan ikatan itu untuk ikatan rangkapnya, dan untuk ikatan tunggalnya memiliki karakter 24%. Selanjutnya pada materi asam basa. Nah, konsep asam basa ini dikembangkan oleh Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Yang akan saya jelaskan yaitu konsep asam basa menurut Arrhenius. Konsep asam basa menurut Arrhenius, asam merupakan zat dalam air yang melepaskan ion H+, sedangkan basa yang melepaskan ion OH-. Asam Arrhenius dirumuskan sebagai HXZ yang dalam air terion, sedangkan basa MOHX dalam air terion. Sebagai berikut dapat kita lihat untuk persamaan reaksinya, di mana untuk asam HXZ menghasilkan XH+ tambah ZX-. Nah, untuk basa MOHX menghasilkan MX+ tambah XOH-. Nah, contohnya pada asam klorida. Untuk asam Arrhenius dapat kita lihat pada asam klorida, di mana asam klorida menghasilkan H+ tambah Cl-. Nah, termasuk asam Arrhenius karena menghasilkan ion H+ dalam larutan. Nah, untuk contoh dari basa Arrhenius dapat kita lihat pada natrium hidroksida. Nah, natrium hidroksida ini menghasilkan Na+ tambah OH-. Asam klorida HCl dalam air akan memberikan proton kepada air karena H2O merupakan basa yang lebih kuat daripada Cl-, sedangkan HCl merupakan asam yang lebih kuat daripada H3O+. Asam lemah atau basa lemah hanya sebagian terionisasi dalam air. Asam karbonat H2CO3 merupakan asam anorganik lemah yang khas. Reaksi kesetimbangan letaknya jauh ke kiri karena H3O+ merupakan asam yang lebih kuat daripada asam karbonat, sedangkan ion karbonat lebih bersifat basa karena H2O. Lewis. Konsep asam basa menurut Lewis. Asam merupakan zat yang dapat menerima sepasang elektron atau akseptor elektron, sedangkan basa merupakan zat yang dapat memberi sepasang elektron atau donor proton. Dalam reaksi organik, pemakaian asam Lewis dan basa Lewis sangat banyak digunakan. Asam Lewis merupakan suatu elektrofil, sedangkan basa Lewis merupakan suatu nukleofil.
Elektrofil dilambangkan dengan E+ atau suka elektron. Jadi, elektrofil merupakan suatu asam Lewis dan merupakan suatu spesies yang tertarik ke suatu pusat negatif. Nukleofil merupakan massa Lewis dilambangkan dengan Nu- yang merupakan spesies yang tertarik pada muatan positif. Secara umum, nukleofil dikelompokkan atas 1. Molekul yang mempunyai pasangan elektron bebas, misalnya amina, alkohol, eter, merkaptan, dan sebagainya. Nomor 2. Molekul yang bersifat sebagai ion negatif, misalnya ion OH-, OR-, X-, dan R-, atau pada umumnya atom karbon yang terikat pada logam. Yang ketiga, dalam reaksi organik, hasil reaksi atau produk reaksi merupakan penggabungan nukleofil dan elektrofil. Dalam reaksi organik, yang menyerang elektrofil adalah nukleofil, bukan elektrofil yang menyerang nukleofil. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Terima kasih.